sana belakang. Sembarang diri aja kamu. Baru datang. Sana. Wah, marah-marah orang. Iya. Diri saya di belakang. Ya Allah, jangan-jangan saya tidak dapat karcis hari ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sejarah setelah Bapak bekerja, kemudian dengan upah yang dihasilkan ala kadarnya, Bapak juga belum percaya ya cukup apa enggak buat ke Jawa gitu ya Pak ya. Kemudian minta izin ke keluarga, kemudian kakek beliau tadi menyampaikan ngapain sih harus di Jawa, belajar di Kalimantan aja cukup ya Pak ya. Kemudian Bapak menyampaikan alasan, jadi dan Bapak ingin melakukan perubahan di keluarga, ya perubahan hidup ya, hidup Pak kalian sendiri. Kemudian akhirnya Bapak kakek beliau merestui dan menambah uang sakunya tadi. Luar biasa. 50.000 Pak ya. Iya, 50.000 rupiah. Nah, dan kebetulan kita punya gambar teman-teman. Jadi ada seremoni pelepasan Bapak ketika ingin belajar ke Jawa, ingin belajar ke Gontor. Nah, monggo Pak, silahkan diceritakan. Inilah gambarnya kakek saya ini. Oh ini kakek Bapak ya? Kakek saya. Oke. Ini ibu saya nih. Oh ini ibu Pak ya? Ibu saya. Lah ini anak ini sekarang menjadi orang penting ini. Pernah mencalonkan jadi bupati, gagal. Sama Bapak posisinya? Posisinya sepupu. ini sepupu ini. Sepupu ya? Edward namanya. Edward, ya. Pak Edward ya. Pak Edward. Ya orang penting itu. Oke, ini sesi apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Nah di sini biasa sana kalau ada orang mau pergi ke mana-mana, ya termasuk haji kan, selalu kumpul keluarga kan itu. Jadi saya minta doa restu kepada orang-orang itu, semoga saya sukses. Memang ya lebih daripada berangkat haji saya itu diketahui dianggap orang. Oh ini kumpul semua nih banyak keluarga ini. Keluarga ini ada yang tidak ikut mas ini. Oh ini masih tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Ada yang besoknya baru datang jumpai saya. Alhamdulillah tuh. Itu Bapak nggak ada rencana nggak ngasih tahu pulangnya kapan gitu? Saya bilang saya sampai selesai cita-cita saya. Gitu ya. Tapi saya tidak pernah berkatakan saya tamat. Oh tidak ada. Dan saya sudah punya perhitungan tidak mungkin tamat. Ya, yang saya perhitungkan saya dapat sesuatu ilmu yang bisa saya bawa keluar, bawa pulang dan bisa saya gunakan untuk menghidupi saya. Nggak tahu ilmu apa, nggak ngerti ilmu apa nanti terserah apa saja lah. Yang penting dapat ilmu. Pergi dulu. Kita cari dulu. Nah, nanti kalau pulang baru saya buktikan hasilnya itu. Begitu. Nggak ngerti. Tiba-tiba bahasa Inggris. Oke. Mungkin teman-teman ya masih penasaran. Saya juga kaget ketika dulu awal-awal mengerti perjuangan Bapak ke Jawa itu ternyata usianya berapa teman-teman. Jadi kita sudah simak ya. Bapak sebelum ke Jawa tadi sudah bekerja dan sudah lulus PGA teman-teman. Bayangkan. Ini usia berapa Bapak? Ya, pada waktu saya berangkat itu umur 27. Umur 27 teman-teman. Bayangkan. Di tahun 72, gampang sekali mengingatnya. Tahun 72, umur 27. Kebalikan ya Pak ya? Ya. Kok spesial sekali? Nah, dan teman-teman saya umumnya antara 12 dan 13 umurnya teman-teman saya. Yang sekelas dengan Bapak itu? Sekelas dengan saya. Ya. Jadi bayangkan, Bapak belajar masuk SMP lagi setelah usia 27 teman-teman. Di tahun 72. Ayo masih siap nggak belajar dengan adik kelasnya? Dengan anak-anak kecil. Ayo, bayangin. Nah, itu maksudnya kenapa Bapak nggak ada rasa apa begitu Bapak? Ada rasa minder, ada rasa malu tuh ada. Cuma dilawan. Kita datang ke sini masing-masing punya cita-cita. Tiap orang tuh punya planning sendiri. Saya tidak perlu tahu dengan planning mereka. Yang punya planning jelas adalah planning saya sendiri. Iya, kembali ke Ar-Ra'du tadi Pak ya. Iya. Saya ingin ada perubahan. Bagaimana saya mengubah hidup saya ini? Betul. Dan saya yakin ilmu yang saya dapatkan di sana bisa bermanfaat. Begitu. Itu penuh keyakinan saya. Saya akan berubah nanti. Berarti belum ada konsep juga apa ilmunya juga ya? Belum. Cuma saya berpegang teguh kepada di antara
orang-orang yang pernah saya datangi di Samarinda. Setelah saya kenal dengan tadi cerita sebelumnya itu asalnya dari Ustadz Ja'far Shiddiq. Ya. Kemudian beliau menyarankan kalau Anda punya waktu, coba ke Samarinda, jumpai orang-orang alumni Gontor. Anda akan mendapatkan apa nasihat dari mereka. Di antaranya saya masih ingat Ustadz Sirat Salman, itu yang saya datangi. Ini luar biasa teman-teman. Jadi tadi belum saya ungkap. Jadi Bapak ini masih ingat sekali dengan nama-nama. Ya, Ustadz Sirat Salman Detail itu sekali. ya saya datangi dengan beberapa guru lain yang sudah kabur ingatan saya. Ada 4 orang pada waktu itu. Nah, jadi pembicaraan mereka ada kalimat yang saya anggap kalimat itu menjadi ajimat saya. Beliau-beliau itu berkata begini, orang kalau pernah belajar di Gontor, jangankan tamat, dia pernah 2 tahun saja di Gontor, kalau dia pulang itu sudah berubah. Ini yang menarik bagi saya. Orang jangankan tamat, pernah 2 tahun saja di Gontor, pulangnya itu pasti berubah. Dan ada pengaruhnya. Wah, ini kata saya, kenapa tidak saya capai ini? Ini saya harus datang ke sana. Saya akan merasakan, membuktikan itu. Iya. Nah, ini yang buat saya penasaran. Gontor itu disampaikan di masyarakat ketika itu, bahkan non Muslim. Bang siapa tadi Pak? Ya, Iwan Lesmana itu. Syiar dari mulut ke mulutnya itu luar biasa sekali Pak ya di sana itu. Ya sampai Bapak dapat dari sini kuat, akhirnya menguatkan Bapak dari banyak orang itu Pak. Banyak orang. Itu kalau Bapak bisa tangkap kira-kira dari mana Pak? Alasan itu orang banyak bisa. Karena melihat bukti kan sudah banyak yang kualitas Pak ya? Kualitasnya orang itu. Ya, saya masih ingat itu. Guru saya pernah di Gontor juga, di PGA juga ada namanya Usman Ahmad, itu juga dari Gontor. Ustaz Ali Ahmad adiknya Gontor juga. Jadi dari situ Bapak itu terinspirasi, termotivasi. Loh, kok Gontor? Iya. Luar biasa nih. Terus saya melihat gambar sedikit dari Ustaz Usman Ahmad itu. Loh, Gontor begini. Wah, saya harus merasa sana ini. Beliau punya tuh dokumen foto. Ya, foto. Kan tamat di Gontor dulu. Nah, beliau kepala sekolah kami di PGA dulu. Usman Ahmad itu. Beliau alumni Gontor juga. Ya, alumni Gontor iya itu. Usman Ahmad itu. Itu ketika saya masuk PGA itu, wah orang ini. Itu dia pegang bahasa Arab, itu masih ingat saya. Jadi kalau kita masuk kelas tuh kata-kata yang selalu lemparkan setelah salam. Langsung dia berdiri di hadapan kita di tengah-tengah. Dia lalu berteriak, Al-Arabiyyah. Al-Arabiyyah. Ma makna Al-Arabiyyah? Lalu bahasa Arab. Sah. Masih terkesan itu Pak ya? Mesti teriak itu. Al-Arabiyyah. Suruh nirukan. Oh gitu. Ya. Jadi sekalipun kata-katanya Al-Arabiyyah, terjemahnya bahasa Arab. Iya. Begitu beliau. Ustaz Ahmad itu. Iya. Jadi banyak sekali penekanan. Jadi lingkungan Bapak sendiri akhirnya terpola untuk merangsang Bapak. Pengen sekali untuk belajar ke Gontor begitu ya. Itu merangsang sekali. Iya. Saya benar-benar wah tuh. Kalau enggak Gontor enggak puas hidup ini rasanya. Gontor. Oke. Terus akhirnya dengan bekal segitu dilepas keluarga akhirnya Nah, kemudian saya berangkatlah. Cuma sayangnya saya lupa harinya. Saya berangkat tanggal berapanya itu kok lupa saya tuh. Enggak kuat ingat itu. Iya. Lengah saya. Ingat. Cuma saya ingat dalam perjalanan saya datang ke Samarinda tidak langsung naik kapal. Kemana dulu Pak? Saya pertama kali datang ke kota Samarinda itu tidur di masjid. Saya datang ke kantor kapal yang namanya Nusa Indah itu ternyata
3 hari lagi baru berangkat. Oh gitu. Jadi saya 4 hari di Samarinda. Iya, nunggu keberangkatan. Nunggu keberangkatan. Nah, karena saya pengalaman wong deso, saya di masjid itu mengalami problem. Apa, Pak? Problem pertama, saya diusir. Salah sendiri, datang-datang saya anggap kayak di kampung. Taruh sana, taruh sini, tas itu. Dan gitu. Saya pikir juga nanti hilang, jangan-jangan saya juga tidak lapor. Iya. Hanya diusir orang saya. Iya. Jadi malam pertama saya harus tidur di tepian Mahakam. Tepian Mahakam itu artinya tempat mandi orang yang di pinggir Sungai Mahakam. Dari kayu yang timbul itu. Tidur di situ. Di Pak? situ. Masya Allah. Yang kedua di bawah tangga, pakai koran. Masya Allah. Yang ketiga bahagia. Di mana, Pak? Saya dihormati orang. Ditampung orang. Nah, gara-garanya setelah sholat asar, Heeh. hari kedua itu, saya ditangkap. Kenapa, Pak? Disidang, dikelilingi orang pegawai masjid itu. Oh. Kamu ini orang mana sebenarnya? Mana KTP kamu? Saya tunjukkan. Mana surat menyurat kamu? Ini. Masih ingat saya, ketua takmir masjidnya namanya Pak Mahmud. Oh, masih ingat lagi Pak Mahmud. Pak Mahmud bilang, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, mohon maaf deh, kami tidak mengira kamu tuh orang baik. Kenapa, Pak? Maksudnya? Kok kamu mau ke Gontor loh deh? Oh, tahu akhirnya Pak beliau. Yalah, ada suratnya. Oh. Surat dari Kecamatan Sebulu. Oh. Pas jalan. Iya, surat pengantar. Ke Gontor. Dibaca itu. Ya dirangkul saya, ya Allah, mohon maaf kami. Banyak yang minta maaf saya. Saya diberi kamar. Iya. Tidur di situ, makanan terjamin, tidur enak. Iya, dikira awalnya orang asing, Pak. Ya. Kamar mandi ada, WC ada di kamar itu, di masjid itu, Masjid Raya Samarinda. Masya Allah. Jadi 2 malam neraka, 2 malam surga. Berkat surat pengantar dari kecamatan itu. Ya. Itu belum jadi santrinya, teman-teman. Ya, belum jadi santri. Masih ingin ke Gontor. Tapi ada surat. Ya, ada surat. Jadi saya dihargai sekali. Sampai saya mau ke kapal itu mau diantar, saya menolak. Jangan, gitu, Pak. Jangan membuat saya kurang percaya diri. Nah, jadi padahal udah mau nganter ya, ngantar. Ya, terima kasih saya. Itu dapat uang banyak saya lagi di situ. Ditambah lagi, Pak. Ditambah lagi. Subhanallah, berkahnya. Iya, berkah lagi. Jadi hari keempat itu yang tinggal berangkat saja. Saya mulanya kemarinnya hari ketiga itu jalan ke kantor itu memahami salah tentang pengumuman itu karcis dijual itu jam 8. Saya kok berpikirnya datang jam 8. Oh, harusnya kan sebelumnya. Ya, enggak berpikir harus sebelumnya. Ya. Jam 8 mau datang. Tapi untung saya jalan-jalan. Sekitar jam 6 saya jalan-jalan. Oh gitu. Nah, ya jam 6 hampir jam ya setengah 7 lah. Saya jalan-jalan. Loh, kok orang sudah antri? Astagfirullahaladzim. Saya, iya ya jam 8 kan bukanya. Ya Allah, saya ini gobloknya gimana. Balik saya ngambil itu surat menyurat saya. Oh. Datang saya ke sana. Diri sini dimarahi orang, diri sana dimarahi orang. Hei sana belakang. Sembarang diri aja kamu. Baru datang. Sana. Wah, marah-marah orang. Iya. Diri saya di belakang. Ya Allah, jangan-jangan saya tidak dapat karcis hari ini. Gagal saya ke Gondor, ya Allah. Emang Allah. belum pernah sebelumnya, Pak? Belum pernah, gimana sih? Pertama mau naik kapal? Iya, pertama kali. Selama hidup? Selama hidup. Ya Allah, tolong ya Allah, nih hamba-Mu nih ya Allah, tujuan baik. Ya Allah, saya ini tolong ya Allah, gimana nih saya ini? Baca istighfar berkali-kali, baca salawat. Itqala Robis Rodi Sodri. Bola-balik lah dibaca semua itu, berdoa. Sampai pejam-pejam itu. Ngeri nggak dapat tiket, Pak ya? Ngeri kalau udah dapat tiket nih, orang banyak nih. Iya. Jangan-jangan enggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya tiba-tiba sedang saya berdoa itu ada tentara. Oh.
pegang tangan saya. Dek, mau kemana? Mau ke Jawa, mau ke Surabaya. Surabaya di mana? Di Benowo, saya bilang. Ikut saya. Tok, tarik saya. Masuk kantor itu, lewat belakang. Beli karcis sudah duluan. Loh, Jam 7 saya sudah punya karcis. loh, tentara itu juga bisa kasih karcis, Pak? Enggak kan tentara nolong saya, Oh. bawa saya. Ini adik saya, dia bilang. Oh, gitu. Dikasih ini. Jadi udah gak lewat antrian lagi dah. Enggak. Dapat saya karcis. Jalur VIP. Ya, jalur VIP. Dapat saya itu, saya keluar. Setelah keluar, saya cari tentara, enggak ada. Masya Allah, ya Allah. Mana tentara ini? Sampai saya datang ke kantor tentara. Ingin terima kasih. Enggak ketemu. Enggak ada yang ngaku orang sana. Wah, merinding saya, Pak. Iya. Siapa tadi tentara bapak ini yang menolong saya di kantor Nusa Indah? Masya Allah, Masya Allah. Enggak tahu kata orang-orang. Enggak tahu. Lah tadi enggak lihat ini, enggak, saya bilang. Masya Allah. Saya tadi enggak sampai ke sana mikir, saya bilang gitu. Siapa yang nolong saya? Jam 7, jam 8 baru buka. Jam 7 sudah punya karcis. Padahal orang udah antri banyak. Jalan nomor 1 saya dapat. Masya Allah. Ya, tengah-tengah lah. Ya, duluan saya masuk kapal. Ya Allah. Nah, itu saya udah lama saya bertahun-tahun berikutnya saya mikir. Jangan-jangan itu malaikat Iya, Pak. turun membantu saya, doa Jadi saya. kayak semesta itu mendukung Bapak untuk Ya, ya. Saya benar-benar ngeri, takut nggak dapat itu. Ya Allah, tolong ya. Pokoknya doa saya luar biasa saya waktu itu. Tok nek kabeh saya iso-isone. Doa pol doanya. ya karena khawatir, Pak ya. Khawatir. Udah nunggu sebelum di pelabuhan tuh lama, dimarahin orang terus ditampung. Lah, Belum tentu dapat tiket. lah itu. Aduh, Masya Allah. Dan akhirnya itu ada pertolongan. puncaknya doa saya itu, ya Allah, kalau memang saya tidak dibolehkan di Gontor, biar mati sajalah saya di sini. Nggak usah, saya rela udah tinggal mati aja. Dapat, iya itu tentara pegang tangan saya, kencang tuh tangannya, seret saya, sini, cut, dilewati orang berdiri tuh, masuk pintunya ada 3 samping itu, saya masuk yang tengah, yang menghadap ke timur. Iya. Ini pelabuhan, Iya. ini jalan raya. Mm-mm. Sini kantor itu. Nah, disinilah orang antri. Iya, orang antri. Nah, saya diajak putar sana. Masuk pintu tengah tuh. Ini saya belikan adik saya, dia bilang. Adik saya, dia bilang. Masya Allah. Ini. Dapatlah saya. Masya Allah. Wah, luar biasa tuh. Dan dicari nggak ada beliau, Pak ya? Dicari dia enggak ada. Mana orangnya tadi? Keliling saya cari. Enggak ada. Iya. Mungkin kalau menurut saya memang tekad itu tadi ya, Pak ya? Ya. Tekad, keinginan, kemauan, kemudian niat belajar, niat Iya. ibadah. Jadi semuanya akhirnya support teman-teman ya. Jadi tadi orang nggak dikenal juga akhirnya support, kemudian ya alam membantu dan lain sebagainya. Ya. Masya Allah, ya Allah, begini. Iya. Seperti itu. Jadi itu teman-teman perjalanan Bapak menuju ke Jawa dari tadi Bapak muda hingga akhirnya Bapak menemukan jalan, rezeki beliau, keberkahan, kemudian dukungan dari banyak pihak untuk memudahkan jalan Bapak ke Jawa. Nah, nanti di episode berikutnya Bapak ya, Ya. kita akan lanjut lagi cerita tentang Gontor, Ya. belajar di Gontor. Ya, bagaimana sebelum datang ke Gontor, Ya, sebelum datang ke Gontor melangkah juga ke sana, melangkah ke bagaimana. sana. Ada peristiwa-peristiwa juga. Ada peristiwa-peristiwa juga. Jadi nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Nanti kalau kelamaan teman-teman juga ini Pak. Ya. Ya, jadi nanti kita potong biar juga menambah rasa penasaran juga dari teman-teman. Begitu ya. Yang jelas teman-teman jangan patah semangat, ilmu Bapak, ilmu dari Bapak tadi, dari beliau muda, dari pelajaran mental tadi Bapak ya. Ya. Dari pelajaran mental bagaimana mengatasi kurangnya rasa percaya diri. Kemudian akhirnya bisa lomba terus juara begitu. Ya. Kemudian di Kaliku beliau bekerja. Itu tadi
banyak yang kita ambil pelajarannya. Bagaimana kalau anak sekarang ini sudah malah justru kalau menurut saya sudah nggak ada yang kerja di hutan, Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi iya, itu ular biasa, Pak ya. Ya, wah, Ular tenang aja itu. tenang, udah sehari-hari itu teman-teman ya. Rintangannya sudah luar biasa, dan akhirnya beliau bisa mewujudkan keinginannya untuk belajar ke Jawa menuntut ilmu ya. Khoroja fitolabil ilmi, insyaallah fisabilillah begitu Pak ya. Insyaallah. Oke. Begitu teman-teman untuk podcast Sejarah dan Hikmah pertama kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari Bapak. Tentunya ini bukan akhir, masih ada banyak sekali yang akan kita ungkap dari sejarah Bapak Mr. Kalen. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu besok di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.